Lu udah pada lihat ini belum sih? Ini kalau gue jadi isi hatinya Pak Gibran ya. Izin ya Pak. Najis, gue tandain lu satu-satu. Pada seneng kan lu gaji naik. Giliran joget gercep, manganin rakyat kicep. Gak lihat noh, rakyat udah pada berantakan. Di sini malah pada joget-joget berserakan. Kerja kurang nyata, makan gaji buta. Ini gimana gue biar cepet ngebubarin ini? Gaji pejabat itu nggak dikenakan pajak. Jadi pejabat-pejabat itu nggak bayar pajak. Tidak hanya bupati itu, menteri-menteri, anggota dewan, Pak Prabowo sekalipun nggak bayar pajak dari penghasilan yang diterima dari APBN. Dan ini yang melukai dan menodai ketidakadilan itu. Nah, dalam perspektif ini kan kita butuh uang nih. Tapi kan pemerintah mikirnya nggak mau narikin pajak dari oligarki, orang-orang super kaya, ya udah potong aja anggaran. Itulah yang terjadi di Pati. 59 miliar dipotong tahun ini, dan kemudian Bupati nggak ada uang, akhirnya ya itu Bupati akhirnya memajaki rakyatnya sendiri dengan pajak PBB. Anggaran ke daerah berkurang 269 triliun, dipangkas. Jadi kalau dibagi 500-an kabupaten kota, per kabupaten kota itu hilang duit 500-an miliar diambil oleh pemerintah pusat. Demi efisiensi dan anggaran. Nah, kemana efisiensi anggaran itu? Ya kemudian ke proyek strategis nasional yang justru juga akhirnya merusak itu. Mentang-mentang gajinya naik malah joget-joget di ruang rapat. Nggak beretika banget sih. Pasti pada tahu kan kalau itu ditonton oleh rakyat. Pasti pada tahu kan kalau itu buang-buang waktu kerja. Ada joget-joget itu digaji negara. Nggak ada yang ngasih SP apa? Lucu ya, biasanya orang yang naik gajinya itu kelihatan hasil kerjanya. Kalau negara ini surplus, oke lah naik gaji. Ini negara lagi defisit, naik gaji kan nggak logis. Bubarkan DPR. Rakyat tidak butuh DPR. Apa kerja kalian? Hah? Dewan Perwakilan Rakyat. Apa yang kau wakili? Dari aspirasi-aspirasi kami sebagai rakyat. Apa yang kau wakili? Apakah kalian mewakili penderitaan-penderitaan rakyat? Apakah kalian mewakili jeritan-jeritan rakyat? Apakah kalian mewakili keinginan-keinginan rakyat? DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Hawa Nafsu. Oh, makan gaji sekarang 3 juta sehari. 1 bulan 100 juta. Bahkan bisa lebih kau dapatkan. Lihat guru-guru yang sudah berjuang, memberikan kontribusi untuk bangsa, mencerdaskan bangsa dan negeri ini, ada yang masih gajinya 300.000 1 bulan. Mana hati nurani kalian? Bubarkan DPR. Bubarkan DPR. Itu yang kami harapkan sekarang. Kalau ditanya, apakah DPR RI layak dibubarkan? Oh, sangat layak. Nggak ada gunanya. Disitulah sarang penjahat itu. Disitulah semua kong kali kong itu. DPR RI. Ya, mereka bukan wakil rakyat. Mereka kumpulan-kumpulan bajingan. DPR RI itu. Kumpulan-kumpulan bajingan itu. Tengok gaji mereka berapa per bulan. Tunjangan-tunjangan segala macam. Ada mereka pikir nasib rakyat? Tidak. Hah? Joget-joget mereka kan. Dibubarkan itu DPR itu. Harusnya rakyat Indonesia membubarkan. Tinggal menunggu waktu ajanya, menunggu komando, menunggu donatur. Ya, nggak peduli aku. Apapun yang terjadi sama hidupku nggak peduli aku. Bubarkan DPR itu. Aku paling depan nanti. Ya, tinggal menunggu amarah rakyat aja nih. Pelan-pelan meledak. Ya, nggak ada lagi. Fungsi DPR itu untuk rakyat nggak ada lagi. Ya, mereka hanya membuat peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka dan siapa yang memberi keuntungan kepada mereka. Ya, pejabat-pejabat pemerintah. Ya, itu aja. Rakyat nggak mereka pikiri. Mereka mendekati rakyat hanya masa-masa kampanye. Datanglah itu, masuk gorong-gorong lah itu, mulut-mulut orang-orang yang di pasar lah ini, DPR-DPR bajingan ini. Ya, penuh kepalsuan semua. Jadi kalau ada anggota DPR datang ke tempat kita, ke dapilnya, masa-masa kampanye atau ketika dia ada perlu sesuatu, ludahi aja. Kalau aku nanti pasti keludahi. Ya, cakep. Ya. Ada rupanya sekarang DPR yang udah duduk itu kembali ke dapilnya, melayani masyarakat di dapilnya, bertanya atau bersilaturahmi kepada masyarakat di dapilnya. Nggak ada kan? Joget-joget semua kan? Lihat tunjangan-tunjangan DPR itu. Nggak ada otak semua itu. Hah? Apa mau kalian penjarakan aku? Main. Tai kucing semua. Ya. Suruh main. Aku udah gila, udah gelap aku. Ya. Pokoknya siapa yang mau menangkap aku, tangkap. Tapi ya aku pasti melawan. Aku nggak ada salah. Aku mengkritik orang-orang yang harusnya bekerja untuk rakyat. Nah, kalian dipekerjakan rakyat, gaji kalian dari rakyat, tapi lupa diri kalian para bajingan. Ya, DPR, menteri-menteri, ya, semuanya itu pemerintah, lupa diri kalian semua. Kalian digaji rakyat kalian, tapi rakyat yang kalian injak-injak, kalian zolimi. Lupa diri kalian semua. Kita artis, kita DPR, kita
posisi saya pegang saat ini. Anda dapat gaji dari situ atau tidak? Menurut Undang-Undang Keuangan Negara saya tidak boleh menerima gaji lebih dari satu. Nah, namun ini ada triknya juga kalau orang mengatakan gaji tidak, honor boleh. Sakit hati nggak dengernya. Kita bayar pajak hasil dari keringat campur air mata. Negara menggaji dengan serius, tapi mereka kerjanya main-main. Ini contohnya. Nih, realisasi APBN. Yang kuning pendapatan, yang biru pengeluaran. Segitu jaraknya dari tahun ke tahun. Oke lah kalau ini COVID, bencana. Kalau ini bencananya apaan? Contoh APBN 2022, APBN dan realisasinya. Kalau ada pun pembangunan nih harusnya masuk ke pos belanja modal yang 199 triliun. Tapi lihat nih defisitnya. 840 triliun udah direncanain dari awal, termasuk pembiayaannya. Artinya apa? Dari awal udah direncanain utang. Dari tahun ke tahun pola APBN selalu begini. Ini bukan tahun 45 yang habis merdeka, ataupun zaman pembangunan yang dimana semuanya dimulai dari nol, ataupun negara ini habis kena bencana, disaster. Bukan. Ini adalah bencana yang dibuat-buat, dimana rugi dan hutang direncanakan dari awal. Nih, postur rancangan APBN 2026 yang bikin siapa? Kementerian Keuangan alias Sri Mulyani. Rancangan pendapatannya berapa? 3.147 triliun. Lihat rencana belanjanya berapa? 3.700 triliun. Mereka udah rencanakan rugi tahun depan 600 triliun. Mana nih mertua yang suka julid sama mantu? Lebih boros mana? Mantu kalian apa Menteri Keuangan ini? Sri Mulyani yang bikin anggaran, DPR yang menyetujui. Bagus kerja sama kalian. Turun kalian. Ayo rakyat, ke jalan kita. Tanggal 25 Agustus kita ke gedung DPR. Bubarkan DPR, turunkan Sri Mulyani. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kelvin. Ini masuk ke segmen baru, yaitu tentang cerita hati rakyat Indonesia. Netizen ngamuk ya, desak Prabowo bubarkan DPR. Gaji DPR capai 3 juta per hari, rakyat sengsara. Nah, ini kita lihat seperti apa guys infonya. Tonton bareng-bareng. Kalau kalian punya reaction atau komentar bisa tulis di kolom komentar setelah melihat beberapa infonya ya. Tadi di awal sudah kalian lihat kan komentar dari para netizen tentunya ya, terkait gaji DPR dan minta dibubarkan aja ya, karena ya sebagian orang berpendapat ya nggak ada gunanya gitu ya DPR itu gitu guys ya, mereka hanya mensengsarakan rakyat, katanya seperti itu guys. Nah, ini kita lihat seperti apa ya komentar dari netizen tentunya ya. Kita tonton bareng-bareng. Kalau kalian punya komentar atau reaction bisa tulis di kolom komentar nanti ya, dan kita tonton bareng-bareng dulu guys. Bubarkan DPR dan MPR dan turunkan Sri Mulyani. Waduh. Izin deh. Boleh kan? Emak-emak juga ikutan. Emak-emak juga gemes banget deh. Emak-emak juga kesel banget deh. Udah sebel banget lihat para tikus got di negara ini. Waduh. Lihat kelakuannya si kuya-kuya itu. Gemes banget emak. Sumpah. Ayo dihimbau buat seluruh emak-emak dari Sabang sampai Merauke, kalau pengen hidup lebih baik lagi buat anak cucu kita nanti ke depannya, turun semuanya, turun. Bangsa ini harus diselamatkan dari para tikus got. Ayo kita ikutin leader-leader kita, para mahasiswa yang ini beneran mau gambarnya menyelamatkan si Gibran negara ini. mukanya. Semangat untuk kita semua. Ayo deh, emak-emak juga pengen ikutan. Udah gemes banget. Gemes sekali. Ayo seluruh rakyat Indonesia kita bersatu, mengambil voting, bersuara untuk menyatakan bahwa DPR ini harus dibubarkan di Indonesia ini. Kenapa? Karena mereka tidak berguna. Mereka itu mafia-mafia yang menghisap darah rakyat Indonesia, ya kan? Mereka tidak berguna di Indonesia ini. DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi DPR berubah nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat yang menghabiskan uang negara, rakyat yang memiskinkan rakyat. Jadi mereka tidak ada guna di Indonesia ini. Jadi bagi kita seluruh Indonesia harus kompak untuk membubarkan DPR ini. Satu lagi perlu saya kasih tahu. Sebenarnya ada sebagian DPR ini bukan karena prestasi mereka duduk di sana, bukan karena suara pilihan rakyat, tapi karena mereka ada uang. Ya kan? Jadi ketika mereka duduk menjadi anggota DPR, mereka menjadi rakus uang, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Kinerjanya berubah menjadi beruang. Bukan membela rakyat. Salam sehat, cinta NKRI. Sosial itu ya dibuat meme gedung DPR di bom ya, bahkan rame-rame meminta Presiden Prabowo untuk membubarkan lembaga DPR. Saya tidak tahu ya, kemarahan yang begitu ekspresif dari rakyat kepada DPR ya, ini sebetulnya sebuah gambaran bahwa satu sisi rakyat kita merasa DPR tidak bekerja,
secara sungguh-sungguh untuk membela kepentingan rakyat. Di sisi yang lain, sebagai sebuah negara, memang DPR diperlukan keberadaannya untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah, sebagaimana fungsinya, fungsi pengawasan, ya, fungsi check and balance. Tetapi memang faktanya DPR kita tidak melakukan pengawasan, tapi melakukan penguatan pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Apa kabar tulang punggung negara? Sehat? Dompetnya? Enggak? Sama. Negara sengaja apa enggak sih bikin warganya stres? Dikasih berita demak mulu saban hari. Ini pejabat nggak bisa lihat harta rakyat barang dikit apa? Semua mau diduitin. Lapangan padel mau dipajekin. Jualan online dipajekin. Amplop hajatan dipajekin. Medsos dipajak. Pokoknya mah di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak. Ini lama-lama kita napas saya dipajak nih. Pokoknya mereka mah sangat kreatif kalau soal memajak. Ada aja idenya. Dikit-dikit dipajak, dikit-dikit disita. Tanah nganggur 2 tahun belum diurus balik nama, disita. Aset warisan almarhum bapak emak kita kalau kagak ditempatin, kagak diurus, disita. Udah mah beli rumah mahal, warisan ortu diembat juga. Bener ya. Nah itu guys, semua dipajakin. Mungkin mukanya Sri Mulyani atau si Omon-Omon juga dipajakin guys ya, atau di royalti mungkin guys ya. Nah menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar terkait info ini guys. Aduh, semua dipajakin ya. Enak banget 3 juta per hari guys ya. 3 juta tuh sebulan bisa 90 juta atau 100 juta ya. Tadi terkait itu juga kan Krisdayanti sudah membeberkan gitu guys, gajinya berapa. Wah, nah menurut pendapat kalian gimana nih? Bubarkan saja atau tidak? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. See you.